Iya, betul. Pertama kali itu di IKIP Semarang. Saya masuk IKIP Semarang tahun 1977, Pak Bambang itu 1978. Oh, iya, iya. Ketika Pak Bambang masuk ke IKIP itu saya sudah semester ketiga. Pak Bambang semester satu. Tapi Pak Bambang merangkap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Lalu di Iya, iya, IKIP-nya iya. hanya satu semester. Hmm. Meskipun satu semester, saya punya kenangan indah dengan beliau. Karena beliau itu rupanya satu, punya keinginan belajar banyak sampai di dua tempat, hukum dan IKIP. Di sisi lain dia berjuang waktu itu, kalau tidak saya salah ingat, dia itu naik sepeda. Hmm. Sambil kuliah, dia itu nganteri koran-koran Suara Merdeka. Itu Iya. kesan sekali. Lah mungkin kuliah dua terasa berat waktunya antara hukum dan IKIP Semarang jurusan bahasa sehingga dia hanya satu semester di IKIP-nya. Lanjutnya di Fakultas Hukum. Tapi meskipun beliau di Fakultas Hukum, tapi ilmu kebahasaannya, ilmu kewartawanannya itu lebih besar Oh. daripada persoalan hukumnya. Kan beliau tidak pernah menjadi hakim. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang YR Sadono, di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kita mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Profesor Dr. Rustono, Magister Hukum, yang di mana beliau merupakan Rektor Universitas IFET dan juga dosen FBS UNES. Nah, pada hari ini lagi-lagi kita akan membahas mengenai periode kehidupan Bambang Sadono sebelum beliau beranjak ke usia 65 tahun pada 30 Januari ini. Oke, sebelum itu bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Jadi begini Prof, ini kan nanti kita santai aja karena ingin membahas Pak Bambang ya. Jadi sebelumnya Pak Bambang itu kan 1978 masuk ke Semarang kuliah di IKIP. Iya. Di Undip juga IKIP-nya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia seperti itu. Iya. Tapi ya cuman satu semester gitu sih. Nah itu ketemunya dengan Pak Bambang di IKIP itu, Prof. Iya, betul. Pertama kali itu di IKIP Semarang. Saya masuk IKIP Semarang tahun 1977, Pak Bambang itu 1978. Oh, iya, iya. Ketika Pak Bambang masuk ke IKIP itu saya sudah semester ketiga. Pak Bambang semester satu. Tapi Pak Bambang merangkap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Lalu di Iya, iya, IKIP-nya iya. hanya satu semester. Meskipun satu semester, saya punya kenangan indah dengan beliau. Karena beliau itu rupanya satu, punya keinginan belajar banyak sampai di dua tempat, hukum dan IKIP. Di sisi lain dia berjuang waktu itu, kalau tidak saya salah ingat, dia itu naik sepeda. Sambil kuliah, dia itu nganteri koran-koran Suara Merdeka. Iya. Itu kesan sekali. Lah mungkin kuliah dua terasa berat waktunya
antara hukum dan IKIP Semarang jurusan bahasa, sehingga dia hanya 1 semester di IKIP-nya. Lanjutnya di Fakultas Hukum. Tapi meskipun beliau di Fakultas Hukum, tapi ilmu kebahasaannya, ilmu kewartawanannya itu lebih besar daripada persoalan hukumnya. Kan beliau tidak pernah menjadi hakim. Tapi justru malah menambah wawasan dong ya. Wawasan, Iya. ya, malah dia jadi anggota DPR Jakarta. Malah juga di kesenian gitu, malah di kemasyarakatan. Tapi waktu pertama kali ketemu itu Bapak sosok yang seperti apa sih, Prof? Orang yang kalem, orang yang sederhana, orang yang polos. Jadi apa yang ia kerjakan. Dan dia mau berbuat atau berbagai kegiatan mau. Lain dengan teman-teman, maunya malah bermain. Tapi Pak Bambang bekerja atau melakukan aktivitas kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dirinya untuk berstudi. Alhamdulillah, seperti saya katakan tadi, dia tidak malu-malu naik sepeda, mengantarkan koran-koran Suara Merdeka. Saya juga begitu sama, naik sepeda juga. Tapi kalau saya kursus bahasa Inggris naik sepeda dari Jalan Kelut ke Simongan sana. Dulu kan ada kursus bahasa Inggris saya di sana. Jadi saya naik sepeda, kecipratan itu angkutan-angkutan umum kalau hujan. Pak Bambang naik sepeda antar koran ke rumah-rumah di sekitar Sampangan. Tapi kalau dari sisi mahasiswa itu sendiri, kalau pada saat kuliah tuh Pak Bambang seperti apa, Prof dulu? Saya tidak melihat dia duduk di bangku kuliahnya karena semesternya berbeda. Tapi dari hasil prestasi belajarnya dia mampu menangkap materi perkuliahan dari dosen-dosennya. Lalu ia amalkan dalam praktek menulis berita, menulis buku. Akhirnya lebih produktif daripada teman-teman lain yang tidak mau menulis. Tapi kemudian kan Bapak itu pindah ke Undip ya? Iya. Tapi kosnya masih sama kan waktu itu? Jadi masih Sampangan. Sering komunikasi seperti itu ya? Masih sering bertemu ya? Masih komunikasi beliau karena kebetulan mungkin dia juga melihat saya berbeda dengan teman-teman. Saya dalam satu kelas jumlahnya 36 itu termasuk mahasiswa yang paling rajin belajar. Sehingga Pak Bambang tertarik berteman dengan saya, wah hebat. Ternyata setelah saya cerita saya ini anak guru SD, Pak Bambang, akhirnya dia lebih dekat lagi dengan saya. Karena oh ya, anak guru itu pasti mempunyai kemauan untuk belajar yang kuat. Begitu. Dan saya dipesan juga, belajarlah ke IKIP Semarang, nanti pulang kamu menjadi guru. Nah, ketemu Pak Bambang, jadinya semangat sama-sama belajar lebih giat, lebih aktif begitu. Tidak hanya di kampus, tapi juga di dunia luar, yaitu dunia tulis-menulis di Surat Kabar Suara Merdeka waktu itu. Kemudian kan setelah itu kan Pak Bambang itu ya, maksudnya setelah dari hukum Undip itu kan banyak maksudnya banyak jalan yang ditempuh seperti itu, menjadi ketua PWI, kemudian menjadi anggota dewan. Itu pada periode itu masih ada komunikasi atau mulai menjauh, Prof? Ada tetap. Hanya memang waktu itu saya agak berpikir, Pak Bambang mengapa tidak menjadi PNS? Iya, itu banyak yang heran juga sih, Prof. Iya, padahal dia punya kemampuan kompetensi, tapi justru yang seperti Pak Bambang ini membantu sekali pemerintah, karena tidak akan berebut kursi di PNS, tapi dia justru bisa menciptakan pekerjaan sendiri, membuat kegiatan sendiri, menjadi PWI, dan itu akhirnya bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
baik di Jakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah pada kelanjutannya itu. Tapi buat penonton nih, sebenarnya yang spesial dari Prof. Rustono di sini tuh bukan hanya hubungannya dengan Pak Bambang ya, tapi juga dengan istri Pak Bambang ini, Ibu Oh, Rustono. betul. Jadi Betul. katanya mulai intens komunikasi lagi dengan Pak Bambang ketika Prof. Rustono menjadi dekan FPS UNES ya, di mana Bu Restu Lanjari itu S2 Bahasa Indonesia kalau tidak salah ya. Ya, betul. Oke, saya pembimbingnya. Itu memang sudah diincar atau bagaimana, Prof itu? Rupanya akhirnya memang bisa bertemu begitu. Iya. Tidak disangka-sangka kan. Jadi saya karena prestasinya menjadi mahasiswa sarjana akhirnya diminta oleh alma mater saya menjadi dosen di IKIP Semarang. Saya dengan senang hati. Padahal orang tua saya bercita-cita saya menjadi guru. Sarjana muda pulang lagi ke Brebes. Nah, ternyata nggak pulang karena Pak Rektor IKIP Semarang waktu itu Pak Hari Mulyono jadilah dosen di sini dan saya mau. Akhirnya terus saya bekerja di dosen, juga tetap semangat berprestasinya tetap tinggi sehingga dalam waktu sekian saya langsung S2, langsung S3 dan lulus S3 saya langsung jadi wakil dekan 1, akhirnya jadi dekan. Yeah. Nah, ketika jadi dekan itu, istrinya Pak Bambang, Bu Restu Lanjari itu menyampaikan lamaran ke IKIP Semarang, ke UNES, waktu itu sudah jadi UNES. Yeah. Lalu alhamdulillah bisa saya terima, sehingga menjadi anggota di Fakultas Bahasa dan Seni di jurusan Seni. Dan bahkan sampai meraih gelar doktor Ibu Restu Lanjari itu. Dan sampai sekarang masih berada di Fakultas Bahasa dan Seni, tempat saya menjadi dekan selama 8 tahun atau 2 periode. Karena setelah itu saya langsung menjadi wakil rektor di UNES, Universitas Negeri Semarang, yang dulunya IKIP Semarang itu, Mas. Iya, iya. Mungkin bisa itu nih, Prof. Maksudnya ya di spill lah atau dijelaskan sebenarnya Ibu Restu itu dulu bagaimana prosesnya? Apakah bisa dibilang mahasiswa yang bagaimana seperti itu, Prof? Mahasiswa yang unggul karena beliau memenuhi syarat untuk menjadi dosen. Kalau tidak memenuhi syarat pasti tidak bisa, dan beliau melimpah ke Universitas Negeri Semarang itu memenuhi syarat. Sehingga dengan mudah dapat diterima menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang. Tentu dukungan Pak Bambang juga kuat, karena beliau menjadi mahasiswa S3 dan lulusnya juga cepat. Iya. Akhirnya menjadi Dr. Restu Lanjari. Gitu. Tapi pada saat Nyonya Bambang Sadono atau Ibu Restu Lanjari itu akhirnya menjadi dosen, itu hubungannya dengan Pak Bambang bagaimana, Prof? Nggak kelihatan sih dari luar hubungannya. Tapi pasti didukung oleh Pak Bambang supaya Ibu Restu bisa bekerja baik sebagai dosen, dan mudah-mudahan ke depan juga dia bisa menjadi profesor. Karena syarat menjadi profesor sudah dimiliki, yaitu doktor. Kalau dulu itu tidak usah doktor bisa profesor, tapi sekarang syarat profesor itu sudah doktor. Nah, dia sudah punya syaratnya sekarang. Tinggal mengajukan saja, ditambah satu persyaratan lagi, yaitu punya artikel jurnal bereputasi internasional. Nah, kalau itu sudah ada, bisa langsung jadi profesor. Berarti tinggal kemauannya aja nih, Prof. Berarti ya. Kemudian mungkin kita pindah ke sisi kesenian ya. Maksudnya komunikasi dengan Pak Bambang tentunya makin intens juga ketika itu ya, Prof. Rustono diminta menggantikan Bapak sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah pada saat itu ya. Iya. Itu ceritanya bagaimana, Prof? Saya juga saya dengar Prof. Rustono seperti itu yang jadi dosen pembimbingnya Mama. Tapi kalau dari sisi keseniannya ini saya masih belum tahu loh, Prof. Kebetulan Fakultas Bahasa dan Seni itu ada 2 bidang ya, 1 bahasa, 2 seni. Lalu saya juga berarti berada di bidang seni.
Lalu ketika Pak Bambang Sadono menjadi Ketua Dewan Kesenian Provinsi Jawa Tengah, ini saya juga ada pada posisi orang yang aktif di bidang seni. Memang seni saya itu seni sastra, sama juga dengan Pak Bambang ya. Tapi kemudian memang Dewan Kesenian itu beraneka ragam keseniannya, tidak hanya seni, tapi juga ada seni musik, seni tari, seni drama, dan yang lain sebagainya. Dan Pak Bambang menjadi Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah itu rupanya sudah berapa lama begitu, sehingga perlu ada penggantinya. Lalu Pak Bambang mendekati saya supaya saya mau. Dan alhamdulillah karena memang panggilan jiwa seni, saya juga menjadi Ketua Dewan Kesenian menggantikan posisi Pak Bambang. Tapi juga karena saya punya latar belakang pendidikan, akhirnya saya juga menjadi Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah ini sampai sekarang ini, melanjutkan Ketua Dewannya ini. Berarti itu ya, maksudnya sebenarnya saya ingin bertanya nih Prof. Maksudnya menurut Prof. Rustono sendiri, dampak apa sih yang maksudnya yang dari Bapak itu dalam bidang seni, mungkin lebih ke praktis mungkin ya? Iya, dia seni aktual di lapangan. Iya. Aktual di lapangan. Kan dia latar belakang Blora itu banyak kesenian, seni daerah begitu lah, dia selalu tertarik dan ikut membesarkan tari-tari itu, dan akhirnya mendapat dukungan dari berbagai kalangan, tidak hanya di Blora tapi juga di Jawa Tengah. Akhirnya dia memimpin Dewan Kesenian Jawa Tengah yang punya fungsi itu membantu gubernur untuk memajukan kesenian di Jawa Tengah, memberikan masukan dan lain sebagainya, sehingga seni di Jawa Tengah ini bisa hidup, bahkan bisa menjadi dikenal ciri khasnya di nasional maupun internasional. Iya, memang banyak sekali ya andil, maksudnya dari berbagai sisi juga ini. Mungkin saya juga akan tanya lagi ke bagaimana Bapak kan juga menjadi anggota Dewan DPD RI pada saat itu ya. Nah itu apakah masih terus berkomunikasi pas Bapak sudah masuk ke Dewan seperti itu? Ya, dia karena mendapat apresiasi dari masyarakat, dia akhirnya ketika mencalonkan sebagai anggota DPR terpilih, dan kebetulan sering bertemu juga, meskipun dia di DPR, saya di UNES sebagai dosen dan sebagai pimpinan fakultas, kan sering ke Jakarta juga. Ini kadang-kadang bertemu di bandara. Jadi bertemu, ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya terus komunikasi berkembang. Begitu, jadi tetap komunikasi ada, dan beliau juga dari DPR Pusat RI turun ke DPR Provinsi, akhirnya masih terus berkomunikasi, bahkan sampai sekarang masih tetap berkomunikasi. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Mungkin saya ingin tanya pendapat dari Prof. Rustono lagi ya. Maksudnya Bapak ini kan bahkan di usia yang lebih ke 60 ya. Maksudnya dari yang saya lihat, banyak ayah teman saya yang usia 60-an sudah mulai pensiun seperti itu, Prof. Ya. Tapi kan Bapak melaju terus ini. Menurut Prof. Rustono, apa sih yang membuat Bapak kok bisa konsisten ini dan tidak bisa dibilang tidak capek-capek seperti itu? Iya, dia hebat sekali. Saya lihat di wajahnya itu segar sekali, usia 65 tahun ya, tanggal 30 Januari. Dan usia 65 tahun itu baru bisa saya susul tahun depan.
Karena saya tahun 2022 ini baru 64. Iya. Nah, kebetulan punya bintang yang sama. Karena lahirnya bulan Januari juga, saya tanggal 27, Pak Bambang tanggal 30 Januari. Itu bintangnya sama, karakternya sama. Iya. Kompetensi, kemauan, kesabaran, dan memegang teguh kebenaran dan kebaikan itu ada. Dia tidak menonjol sebagai politikus yang ingin menguasai, tetapi dia yang menonjol adalah menegakkan kebenaran yang dapat diapresiasi oleh masyarakat sehingga terpilih menjadi anggota dewan. Mas Bambang mungkin tahu apa bedanya politikus dan orang pendidik kan? Iya. Kalau pendidik itu mempertahankan kebenaran dan kebaikan, tapi kalau politikus itu mempertahankan kemenangan. Meskipun mungkin kurang baik atau kurang benar. Itu Mas. Tapi memang pendidikan jadi suatu bagian yang sangat besar ya bagi Pak Bambang dari sisi prinsipnya sendiri kalau bisa saya lihat. Bahkan memang saya juga diajarkan sendiri, bahkan Ibu Restu juga, maksudnya yang membuat Ibu Restu menjadi ingin melanjutkan itu kan juga berasal dari bujukan Pak Bambang seperti itu. Bambang, okay. Sangat penting memang bagi Pak Bambang pendidikan itu. Menurut Prof. Rustono sendiri bagaimana dari sisi pendidikan seperti itu? Iya, pendidikan itu sangat utama. Bahkan saya ingat Pak Menteri Daud Yusuf, Menteri Pendidikan Daud Yusuf pada tahun 1979. Profesi di dunia ini hanya ada dua, satu guru, dua lain-lain. Ini apa artinya? Pendidikan itu nomor satu. Ya, yang lain-lain itu setelah pendidikan, yang mungkin kesehatan gitu kalau ada departemen ini. Karena itu kalau orang ingin berada pada posisi yang benar, itu pendidikannya harus kuat. Termasuk para guru, saya sangat mengapresiasi mereka kalau ada pelajar SMA yang berprestasi 10 besar dalam satu kelas itu memilih jurusan pendidikan di perguruan tingginya. Baru bangsa ini akan maju kalau diisi oleh orang-orang benar, orang-orang baik di bidang pendidikan. Tapi kalau guru-guru atau mungkin dosen diisi oleh orang-orang yang dulu bukan juara di sekolahnya, nah ini mana bisa menulari juaranya kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya. Oleh karena saya berharap generasi muda yang punya potensi kuat itu memilih guru, jabatannya kelak. Dan pemerintah harus mengapresiasi dan harus memberikan penghargaan. Dan kalau perlu, para calon guru orang-orang baik itu adalah orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang hebat untuk menjadi pemimpin negara yang hebat, bukan yang kurang hebat atau tidak hebat. Begitu Mas Bambang. Iya. Ini saya sebagai mahasiswa ini juga berasa mendapatkan banyak masukan dari Prof. Rustono. Iya, betul. Kemudian ini Prof, setelah 65 tahun nih Bapak Bambang, apa sih kesan yang didapat selama ini? Dia itu sederhana, tetapi punya pemikiran kemajuan yang luar biasa untuk membangun masyarakat bangsa ini supaya hebat. Lain dengan orang-orang yang punya kiprah kelihatannya kiprahnya heboh begitu, tapi pemikirannya kurang hebat sehingga tidak mencapai cita-cita. Pak Bambang ini lain, sederhana, dan saya juga ada pada posisi yang seperti itu, sederhana, anak guru, anak desa, tetapi ketika di kota malah bisa hebat, bisa berjuang, bisa mengalahkan orang-orang kota yang uangnya banyak, sangu dari bapak ibunya banyak, fasilitasnya banyak, jika dibandingkan dengan saya atau Pak Bambang yang mungkin fasilitas dari orang tuanya sangat sederhana, tapi mempunyai kemampuan kuat yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang mempunyai kekuatan atau fasilitas yang besar dari orang tuanya. Itu Mas Bambang. Tapi memang sepertinya Pak Bambang ini semakin banyak tantangan, justru semakin semangat sepertinya memang. Iya, betul, ya. betul. Saya dari sisi anak sendiri melihat kok ini semakin semangat dengan banyaknya masalah dan tantangan yang ada seperti itu, Bro. Dengan berbagai kesulitan atau berbagai hal yang tidak mudah dilalui, dia terus maju untuk menghadapinya dan akhirnya tercapai apa yang ia maksudkan, ia inginkan. Iya, Prof. Jadi setelah
pertanyaan dan pertanyaan serta cerita-cerita yang sangat menarik nih. Ini sudah mulai masuk ke pertanyaan terakhir nih, Prof. Pak Bambang ini kan sekarang sudah masuk ke media sosial, kemudian kanal YouTube seperti itu ya, Prof. Kemudian setelah beranjak ke usia yang ke-65 nih, Prof. Apa sih saran dan harapan bagi Pak Bambang ke depannya? Ya, dia ini luar biasa. Di sisi lain, orang tidak bisa melihat apa yang ia lihat sebagai satu langkah kemajuan, dia bisa melihatnya. Dan saya mempunyai harapan dia akan terus berlanjut pada posisi yang benar ini untuk terus berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pemikiran untuk dapat menjadi bangsa Indonesia yang hebat, yang betul-betul bisa menjadi contoh teladan bagi siapa saja di dunia, baik nasional maupun internasional. Itu Mas Hamba. Amin, amin. Baik, terima kasih Prof. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan cerita-cerita ini sepertinya saya sebagai mahasiswa juga belajar banyak nih, juga penonton yang di rumah nih pastinya mendapatkan motivasi dan nilai-nilai yang baik juga untuk dapat ditanamkan di diri masing-masing seperti itu, Prof. Alhamdulillah. Okay. Oke. Terima kasih sekali lagi Prof. Rustono sudah menyempatkan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah ucap atau kata-kata yang kurang mengenakan. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali secepatnya dan pandemi cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.